Cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ballroom hotel bintang 5 itu memantulkan kilauan menyilaukan. Seolah mengejek kesepian yang dirasakan Elara di tengah keramaian pesta perayaan ulang tahun perusahaan Megacor. Ia berdiri tegak dengan gaun malam berwarna biru tua yang elegan. Memegang gelas sampanye yang isinya hampir tidak berkurang sejak 1 jam yang lalu. Sementara matanya menyapu ruangan luas yang dipenuhi oleh elit bisnis kota ini. Sebagai istri sah dari Adrian, CEO yang sedang dipuja-puja malam ini, seharusnya ia berdiri di samping suaminya menerima ucapan selamat. Namun kenyataan pahit justru menempatkannya di sudut ruangan yang sepi, terisolasi oleh dinding ketidakpedulian yang dibangun oleh pria yang ia cintai bertahun-tahun lamanya. Tatapan para tamu undangan sesekali melirik ke arahnya dengan campuran rasa kasihan dan cemoohan yang tersembunyi. Karena semua orang di ruangan itu bisa melihat dengan jelas di mana perhatian Adrian sebenarnya tertuju malam ini. Di pusat ruangan, dikelilingi oleh para direktur dan mitra bisnis penting, Adrian tampak gagah dengan setelan jas hitam yang sempurna. Namun lengannya tidak menggandeng Elara, melainkan menopang tubuh mungil Bella yang mengenakan gaun putih polos yang dirancang untuk menimbulkan kesan rapuh dan tidak berdosa. Wanita itu tersenyum manis kepada setiap orang yang menyapanya. Sesekali memegang lengan Adrian dengan erat seolah-olah ia akan pingsan jika melepaskan pegangannya barang sedetik saja. Sebuah pemandangan yang membuat dada Elara terasa sesak, namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Elara menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh emosi yang mulai retak di balik topeng ketenangannya. Mengingat kembali bahwa ia adalah wanita berpendidikan tinggi yang memiliki peran vital dalam bayang-bayang kesuksesan suaminya. Tidak ada yang tahu bahwa strategi ekspansi pasar yang baru saja diumumkan Adrian di atas panggung dengan penuh kebanggaan adalah hasil analisis dan perencanaan Elara selama berbulan-bulan, yang ia kerjakan di ruang kerjanya yang sunyi. Sementara Adrian sibuk menemani Bella berobat ke luar negeri. Pengorbanan dan dedikasinya terkubur di bawah narasi bahwa ia hanyalah istri yang menikmati kekayaan suami. Sementara Bella diposisikan sebagai adik angkat yang malang dan membutuhkan perlindungan ekstra dari dunia yang kejam. Suasana pesta mendadak berubah sedikit tegang ketika seorang pelayan yang gugup tidak sengaja menumpahkan nampan berisi minuman ke arah setelan jas Tuan Wijaya. Salah satu investor terbesar yang dikenal memiliki temperamen buruk dan sangat menjunjung tinggi etika. Adrian, yang saat itu sedang sibuk mengambilkan tisu untuk Bella yang mengeluh berkeringat dingin, sama sekali tidak menyadari bencana kecil yang sedang terjadi beberapa meter darinya dan berpotensi merusak hubungan bisnis vital perusahaan. Tuan Wijaya mulai memerah wajahnya, siap meledakkan amarah kepada pelayan muda yang gemetar ketakutan itu. Dan keheningan canggung mulai merambat di antara para tamu yang berada di dekat kejadian tersebut. Tanpa menunggu instruksi atau membuang waktu untuk mencari perhatian suaminya, Elara melangkah maju dengan gerakan anggun, namun penuh otoritas. Langsung menghampiri Tuan Wijaya sebelum pria tua itu sempat mengeluarkan kata-kata kasar. Dengan suara yang tenang dan rendah hati, ia segera meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut, dan dengan cerdas mengalihkan topik pembicaraan ke hobi koleksi lukisan antik Tuan Wijaya, yang baru saja ia baca di majalah bisnis pagi ini. Ia memberi isyarat halus kepada kepala pelayan untuk segera membereskan kekacauan dan menyiapkan ruang ganti VIP, sambil terus memuji selera seni Tuan Wijaya, dengan detail yang sangat spesifik dan mengesankan. Membuat kemarahan investor itu perlahan mereda dan berganti menjadi senyum kekaguman. Ketika Adrian akhirnya menyadari keributan itu dan menoleh, ia hanya melihat Tuan Wijaya yang sedang tertawa renyah bersama Elara. Sebuah pemandangan yang seharusnya membuatnya lega, namun justru memantik rasa iritasi yang tidak beralasan di hatinya. Ia tidak melihat bagaimana Elara menyelamatkan muka perusahaan. Yang ia lihat hanyalah istrinya yang sedang mencari perhatian investor penting dan meninggalkan Bella sendirian di tengah kerumunan orang asing, dengan langkah lebar dan wajah yang mulai mengeras. Adrian berjalan menghampiri mereka, bukan untuk berterima kasih, melainkan dengan niat untuk menegur Elara,
yang menurutnya telah bertindak melampaui batas kewenangannya sebagai seorang istri yang seharusnya hanya menjadi pendamping manis. Elara pamit dengan sopan kepada Tuan Wijaya saat melihat kedatangan suaminya. Lalu berjalan menuju balkon luar untuk mencari udara segar, karena atmosfer di dalam ballroom terasa semakin mencekik lehernya. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Namun itu tidak sebanding dengan dinginnya. Tatapan Adrian yang menyusulnya keluar beberapa saat kemudian dengan rahang yang mengeras menahan amarah. Pria itu menutup pintu kaca balkon dengan kasar, memutus suara musik orkestra dari dalam, dan langsung melontarkan tuduhan tajam bahwa Elara sengaja pamer kemampuan di depan investor, hanya untuk mempermalukan Adrian yang dianggap tidak becus menangani situasi. Kata-kata Adrian meluncur tajam tanpa saringan, menuduh Elara tidak memiliki empati karena meninggalkan Bella sendirian. Padahal wanita itu sedang merasa tidak enak badan sejak berangkat dari rumah tadi sore. Ia mencerca Elara sebagai wanita yang dingin, ambisius, dan tidak punya hati nurani karena lebih memilih beramah tamah dengan orang kaya daripada merawat adik angkat suaminya yang sedang sakit. Elara hanya diam mendengarkan. Matanya menatap lurus ke manik mata Adrian yang gelap. Menyadari bahwa penjelasan apapun tentang penyelamatan krisis Tuan Wijaya akan percuma karena di mata Adrian, Bella adalah pusat dunia yang harus dilindungi dengan segala cara. Bahkan jika itu berarti menginjak harga diri istrinya sendiri. Belum sempat Elara menjawab, pintu balkon terbuka perlahan, dan muncullah Bella dengan wajah pucat yang dibuat-buat. Memegang dadanya seolah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan suara lirih yang bergetar, ia memohon kepada Adrian untuk tidak memarahi Elara gara-gara dirinya. Sebuah kalimat manipulatif yang justru semakin menyiramkan minyak ke dalam api kemarahan Adrian. Bella berakting seolah ia adalah korban yang merasa bersalah. Padahal sudut bibirnya menyiratkan kepuasan tipis saat melihat Adrian langsung merangkul bahunya dan menatap Elara dengan pandangan penuh kebencian dan kekecewaan yang mendalam. Adrian memutuskan bahwa malam ini sudah cukup. Ia tidak ingin Bella semakin sakit karena berdiri terlalu lama atau karena stres melihat pertengkaran mereka. Jadi ia memutuskan untuk segera membawa Bella pulang atau ke rumah sakit. Tanpa menoleh lagi ke arah Elara, ia membimbing Bella berjalan kembali masuk ke dalam ballroom menuju pintu keluar utama, meninggalkan istrinya berdiri sendirian di balkon yang gelap dan dingin. Tidak ada tawaran untuk pulang bersama. Tidak ada pertanyaan bagaimana Elara akan kembali ke rumah. Adrian benar-benar melupakannya seolah Elara hanyalah debu yang tidak berarti setelah pesta usai. Elara menatap punggung suaminya yang menjauh. Merasakan hatinya perlahan membeku menjadi bongkahan es yang keras. Bukan karena sedih, melainkan karena realitas yang menghantamnya dengan telak. Ia menyadari bahwa ia telah berjuang sendirian dalam pernikahan ini, memberikan seluruh kecerdasan, waktu, dan cintanya kepada pria yang bahkan tidak sudi melindunginya dari angin malam. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tenang. Jari-jarinya yang ramping menekan nomor layanan taksi premium. Menolak untuk menunjukkan kelemahan dengan menelepon supir pribadi Adrian, yang pasti sedang sibuk melayani majikan dan ratu barunya. Perjalanan pulang di dalam taksi terasa sangat sunyi. Hanya ditemani oleh lampu-lampu kota yang berkedip samar di balik jendela mobil yang melaju membelah kemacetan ibu kota. Elara tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak bertahun-tahun yang lalu, ketika ia pertama kali menyadari bahwa posisi Bella dalam hidup Adrian tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Ia memikirkan kembali semua strategi bisnis, laporan keuangan yang ia rapikan, dan koneksi yang ia bangun demi Adrian. Semuanya terasa sia-sia malam ini. Ia bukan hanya istri yang tidak dicintai. Ia adalah aset berharga yang disia-siakan oleh pemiliknya yang bodoh dan buta. Sesampainya di rumah mewah yang sunyi dan dingin itu, Elara melangkah masuk melewati ruang tamu yang dipenuhi foto-foto pernikahan mereka yang tampak bahagia namun palsu. Ia berjalan menuju ruang kerjanya sendiri. Sebuah ruangan yang jarang dimasuki Adrian.
tempat di mana ia menyimpan semua bukti kontribusinya terhadap perusahaan Megachop selama ini. Di atas meja kerjanya yang rapi, tergeletak sebuah map berwarna merah yang berisi dokumen-dokumen penting mengenai proyek terbaru yang sedang mengalami kendala teknis. Masalah yang seharusnya ia selesaikan malam ini agar Adrian bisa tidur nyenyak. Namun, alih-alih membuka dokumen pekerjaan itu seperti biasanya, tangan Elara justru bergerak membuka laci terkunci di bagian bawah meja dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah tersimpan di sana cukup lama. Itu adalah dokumen perceraian yang pernah ia siapkan setahun lalu saat Bella pertama kali membuat skandal besar. Namun ia urungkan karena masih memiliki secercah harapan bodoh bahwa Adrian akan berubah. Malam ini, harapan itu telah mati sepenuhnya di balkon hotel tadi, digantikan oleh tekad baja untuk mengakhiri penderitaan yang tidak berujung ini dan merebut kembali harga dirinya yang telah lama terinjak-injak. Elara meletakkan amplop itu di atas meja, menatapnya dengan tatapan kosong, namun penuh arti. Seolah sedang menimbang beratnya keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia sadar bahwa meninggalkan Adrian bukan hanya soal melepaskan status sebagai istri CEO, tetapi juga berarti ia harus siap berperang melawan fitnah dan narasi jahat yang mungkin akan dibangun oleh Bella dan Adrian nantinya. Tapi ia tidak takut, karena ia tahu persis di mana letak kerangka-kerangka masalah perusahaan disimpan. Dan ia memiliki kunci untuk menghancurkan atau membangun kembali segalanya sesuai kehendaknya. Suara mobil Adrian terdengar memasuki halaman rumah hampir 1 jam kemudian, menandakan bahwa pria itu telah kembali setelah memastikan Bella aman di kamarnya atau di tempat lain. Elara segera memasukkan kembali amplop coklat itu ke dalam laci. Belum saatnya untuk meledakkan bom waktu ini. Ia butuh momen yang tepat di mana Adrian akan merasakan sakit yang paling maksimal. Ia mematikan lampu ruang kerja dan berjalan menuju kamar tidur utama, bersiap untuk memainkan peran terakhirnya sebagai istri yang patuh. Sebelum panggung sandiwara ini ia runtuhkan dengan tangannya sendiri. Adrian masuk ke kamar dengan wajah lelah. Dasinya sudah longgar dan jasnya tersampir di lengan. Ia melihat Elara yang sudah duduk di tepi tempat tidur membaca buku. Tidak ada permintaan maaf yang keluar dari mulut pria itu. Ia justru langsung masuk ke kamar mandi tanpa menyapa atau menanyakan bagaimana Elara bisa sampai di rumah. Keheningan di antara mereka bukan lagi emas, melainkan tembok beton tebal yang memisahkan dua dunia yang berbeda, di mana satu orang hidup dalam delusi kekuasaan dan yang lainnya sedang menyusun rencana pelarian yang sempurna. Malam itu, Elara berbaring di sisi tempat tidur yang terasa sangat luas, memunggungi Adrian yang segera terlelap karena kelelahan mengurus drama Bella seharian. Dalam kegelapan kamar, mata Elara tetap terbuka lebar menatap jendela, merangkai setiap langkah yang akan ia ambil mulai besok pagi. Ia tidak akan pergi dengan tangan kosong dan air mata. Ia akan pergi dengan cara yang akan membuat Adrian mencarinya hingga ke ujung dunia. Namun, saat itu terjadi, ia pastikan bahwa penyesalan Adrian tidak akan pernah cukup untuk membawanya kembali. Di dalam benaknya, Elara mulai menghitung aset pribadi, tabungan rahasia, dan properti yang ia beli atas nama ibunya dulu. Memastikan bahwa ia memiliki fondasi yang kuat saat badai ini pecah. Ia tersenyum tipis dalam kegelapan. Sebuah senyum yang mengerikan dan dingin. Menyadari bahwa Adrian baru saja kehilangan sekutu terkuatnya malam ini. Pria itu mungkin adalah raja di perusahaannya. Tetapi Elara adalah pembuat mahkota yang selama ini menjaga agar tahta itu tidak runtuh. Dan tanpa dirinya, Adrian hanyalah seorang raja telanjang yang menunggu waktu untuk jatuh. Pagi itu dimulai dengan ketegangan yang menyesakan di ruang makan kediaman mewah Adrian dan Elara, di mana satu-satunya suara yang terdengar hanyalah denting sendok perak beradu dengan piring porselen. Adrian duduk di ujung meja dengan wajah muram. Matanya terpaku pada layar tablet yang menampilkan grafik saham perusahaan. Sama sekali tidak menyentuh sarapan yang telah disiapkan Elara dengan teliti sejak subuh. Elara duduk di seberangnya, menyesap kopi hitam,
tanpa gula sambil mengamati lingkaran hitam di bawah mata suaminya. Bukti bahwa pria itu kurang tidur demi menenangkan Bella yang semalam suntuk menelepon dengan alasan mimpi buruk. Tidak ada percakapan hangat layaknya suami istri. Hanya kebisuan dingin yang menjadi tembok pemisah di antara mereka. Menandakan bahwa sisa-sisa pertengkaran di hotel semalam belum sepenuhnya padam. Ketika mereka tiba di kantor pusat Megacor, suasana terasa jauh lebih kacau daripada biasanya. Dengan para karyawan yang berlarian panik membawa tumpukan dokumen dan telepon yang berdering tanpa henti di setiap sudut ruangan. Elara baru saja melangkah keluar dari lift pribadinya ketika asisten kepercayaannya, Rina, menyambutnya dengan wajah pucat pasi dan memberitahukan kabar buruk yang mengguncang seluruh departemen strategi. Data rahasia mengenai proyek Orion. Sebuah inovasi teknologi terbaru yang menjadi andalan perusahaan untuk tahun depan. Telah bocor ke tangan kompetitor utama mereka pagi ini. Nilai kerugian diprediksi mencapai miliaran rupiah dalam hitungan jam jika mereka tidak segera melakukan penanggulangan krisis. Dan yang lebih parah lagi, jejak digital kebocoran itu mengarah ke lantai eksekutif. Elara segera bergegas menuju ruang server untuk melakukan pengecekan langsung. Naluri profesionalnya mengambil alih seluruh emosi pribadinya demi menyelamatkan perusahaan yang ikut ia bangun dari nol. Namun, langkahnya terhenti tepat di depan pintu ruang rapat utama ketika ia melihat Adrian berdiri di sana dengan wajah merah, pada menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Di samping Adrian, Bella berdiri sambil terisak pelan dengan sapu tangan menutupi sebagian wajahnya. Sementara tim IT perusahaan tampak menunduk takut sambil memegang sebuah laptop yang sangat dikenali oleh Elara. Itu adalah laptop kerja pribadinya. Perangkat yang selalu ia jaga kerahasiaannya, dan tidak pernah ia biarkan disentuh oleh siapapun. Namun kini berada di tangan orang lain sebagai barang bukti kejahatan. Adrian menatap Elara dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan kekecewaan. Seolah-olah wanita yang berdiri di hadapannya bukanlah istri yang telah mendampinginya selama 5 tahun, melainkan musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Tanpa memberikan kesempatan bagi Elara untuk bertanya atau membela diri, Adrian melemparkan tumpukan kertas hasil audit digital ke lantai. Tepat di depan kaki Elara, lembaran kertas itu berserakan, menampilkan log aktivitas yang menunjukkan bahwa pengiriman data rahasia proyek Orion dilakukan dari akun email pribadi Elara pada pukul 2 dini hari tadi. Adrian menuduh Elara dengan suara menggelegar yang menggema ke seluruh lorong, menyebutnya sebagai pengkhianat licik yang tega menjual rahasia perusahaan hanya karena rasa cemburu buta terhadap Bella. Bella, yang melihat situasi semakin memanas, memperburuk keadaan dengan memberikan kesaksian palsu di sela-sela isak tangisnya yang dibuat-buat dengan sangat meyakinkan di hadapan semua orang. Ia mengaku bahwa semalam ia melihat Elara bangun diam-diam dan menyalakan laptop di ruang kerja saat Adrian sedang tertidur lelap setelah lelah merawatnya. Bella berkata dengan suara bergetar bahwa ia tidak berani menegur karena takut dimarahi Elara. Dan ia tidak menyangka bahwa kakak iparnya akan melakukan hal sekeji itu untuk merusak reputasi Adrian. Sandiwara itu begitu sempurna, didukung oleh wajah polos Bella yang selama ini selalu berhasil memanipulasi persepsi Adrian, membuat posisi Elara semakin terpojok, tanpa celah untuk membantah. Elara menatap Bella dengan tatapan datar yang menusuk. Menyadari bahwa gadis itu telah merencanakan ini semua dengan sangat matang saat Elara sedang sibuk membereskan kekacauan Adrian di pesta semalam. Ia tahu persis bahwa pada jam 2 pagi, laptopnya terkunci aman di dalam brankas ruang kerjanya, yang sandinya hanya diketahui oleh dirinya dan Adrian. Fakta bahwa data itu bocor dari laptopnya berarti seseorang telah mengakses brankas itu. Dan satu-satunya orang lain yang memiliki akses ke ruang kerja Adrian dan tahu letak kunci cadangan brankas adalah Bella, yang seringkali dibiarkan Adrian berkeliaran bebas di rumah mereka. Namun, Elara sadar bahwa logika dan fakta tidak akan berguna saat ini, karena hakim di hadapannya adalah suami yang sudah dibutakan oleh bias emosional.
Adrian terus mencecar Elara dengan kata-kata kasar di hadapan para manajer senior dan staf yang mulai berkumpul menyaksikan keributan itu, menghancurkan wibawa Elara sebagai direktur strategi dalam sekejap mata. Ia mengatakan bahwa Elara adalah wanita yang tidak tahu diuntung, yang merasa posisinya terancam oleh kehadiran Bella, sehingga nekat melakukan sabotase murahan untuk mencari perhatian. Adrian bahkan mengancam akan memproses masalah ini ke jalur hukum jika Elara tidak segera mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Bella di hadapan semua orang. Bagi Adrian, air mata Bella adalah bukti kebenaran mutlak. Sementara diamnya Elara dianggap sebagai pengakuan bersalah yang tak terbantahkan. Di tengah badai caci maki itu, sesuatu di dalam diri Elara akhirnya patah. Bukan karena rasa takut akan ancaman penjara, melainkan karena rasa hormat dan cintanya kepada Adrian yang hancur berkeping-keping. Ia melihat pria di hadapannya bukan lagi sebagai sosok pemimpin karismatik yang dulu ia kagumi, melainkan sebagai laki-laki bodoh yang mudah dimanipulasi oleh air mata buaya. Elara menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi ia bertahan di perusahaan ini atau di pernikahan ini. Karena sekeras apapun ia berusaha membuktikan kesetiaannya, Adrian akan selalu memilih untuk mempercayai kebohongan manis Bella. Keputusan untuk pergi yang semalam masih berupa rencana kasar, kini telah memadat menjadi sebuah kepastian yang tak tergoyahkan. Dengan ketenangan yang menakutkan, Elara mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Adrian, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Ia tidak membantah tuduhan itu. Tidak juga berteriak marah atau menangis histeris, seperti yang diharapkan oleh Bella dan Adrian. Sebaliknya, Elara tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh ironi yang menyiratkan bahwa ia sudah lelah bermain dalam drama konyol yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Ia berkata dengan suara lantang dan jelas bahwa jika Adrian memang sebodoh itu untuk mempercayai skenario murahan ini tanpa investigasi forensik yang layak, maka Adrian tidak pantas menjadi pemimpin perusahaan ini, apalagi menjadi suaminya. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajah Adrian, membuatnya terdiam sesaat karena terkejut dengan keberanian Elara yang biasanya selalu mengalah dan menuruti kehendaknya. Namun, ego pria itu segera mengambil alih kembali, membuatnya semakin murka dan berteriak mengusir Elara dari gedung kantor. Saat itu juga, ia memecat Elara secara tidak hormat di depan puluhan karyawan, mencabut semua akses dan fasilitas yang dimiliki istrinya, dan memerintahkan keamanan untuk mengawal Elara, mengambil barang-barangnya seolah-olah ia adalah kriminal berbahaya. Bella menyeringai tipis di balik sapu tangannya, merasa telah memenangkan perang besar ini dan berhasil menyingkirkan satu-satunya penghalang antara dirinya dan kekayaan Adrian. Elara berbalik badan dengan gerakan anggun, mengabaikan bisik-bisik para karyawan yang menatapnya dengan pandangan menghina, dan berjalan menuju ruangan kerjanya dengan kepala tegak. Di dalam ruangannya yang luas dan modern, ia tidak membereskan barang-barang pribadinya seperti foto atau hiasan meja, karena ia tidak ingin membawa kenangan apapun dari tempat neraka ini. Ia hanya membuka laci meja kerjanya, mengambil sebuah map biru yang berisi surat pengunduran diri resmi yang sudah ia tanda tangani jauh-jauh hari sebagai antisipasi, dan meletakkannya tepat di tengah meja. Di atas surat itu, ia meletakkan kartu akses perusahaan, kunci mobil dinas, dan ponsel kerjanya, melepaskan semua atribut yang mengikatnya dengan megachord. Namun, ada satu hal lagi yang harus ia tinggalkan untuk melengkapi perpisahan ini. Sebuah benda yang memiliki bobot emosional jauh lebih berat daripada jabatan atau gaji tinggi. Elara membuka tas tangannya dan mengeluarkan amplop coklat berisi dokumen perceraian yang semalam ia simpan kembali di rumah, yang ternyata sudah ia bawa pagi ini. Karena firasatnya mengatakan hari ini adalah akhirnya, ia mengambil pena, membubuhkan tanda tangannya di atas materai, dengan gerakan tegas tanpa keraguan sedikit pun, mengakhiri ikatan suci yang selama ini menjadi belenggu yang menyakitkan. Ia meletakkan cincin pernikahannya di atas dokumen itu, cincin berlian yang dulu dipasangkan Adrian dengan janji setia.
kini hanya menjadi simbol janji kosong yang telah dikhianati. Saat petugas keamanan mengetuk pintu untuk mendesaknya keluar, Elara sudah siap dengan tas tangan kecilnya, meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia berjalan melewati koridor panjang yang telah ia lewati ribuan kali selama 5 tahun terakhir. Tempat di mana ia menghabiskan masa mudanya untuk membesarkan perusahaan yang kini membuangnya seperti sampah. Tidak ada air mata yang jatuh saat ia melangkah keluar dari lobi gedung. Yang ada hanyalah rasa ringan di pundaknya. Seolah beban ribuan ton baru saja diangkat darinya. Matahari siang yang terik menyambutnya di luar, menyinari jalanan Jakarta yang sibuk. Seakan memberitahunya bahwa dunia di luar sana masih luas dan penuh peluang bagi wanita secerdas dirinya. Adrian, yang masih berada di ruang rapat sambil menenangkan Bella, merasakan denyutan aneh di dadanya saat laporan dari keamanan masuk bahwa Elara telah meninggalkan gedung tanpa perlawanan. Ada bagian kecil dari hati nuraninya yang berteriak bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa reaksi Elara terlalu tenang untuk seseorang yang bersalah. Namun suara tangisan Bella segera menenggelamkan keraguan itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan hal yang benar demi melindungi perusahaan. Dan bahwa Elara akan kembali merangkak memohon maaf begitu uang tabungannya habis. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Elara sedang memesan tiket penerbangan satu arah ke destinasi yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh tangan kekuasaan Adrian. Di dalam taksi yang membawanya menuju bandara, Elara mematahkan kartu SIM ponsel pribadinya dan membuangnya keluar jendela, memutus satu-satunya akses komunikasi yang bisa digunakan Adrian untuk menghubunginya. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ketika ia kembali nanti, ia tidak akan lagi berdiri di bawah bayang-bayang siapapun. Ia akan kembali sebagai badai yang akan meruntuhkan menara gading Adrian. Bukan karena dendam semata, tetapi untuk membuktikan bahwa tanpa dirinya, kerajaan bisnis Adrian hanyalah istana pasir yang rapuh. Pesawatnya akan lepas landas dalam 3 jam, membawa Elara pergi jauh dari racun masa lalunya, menuju masa depan di mana ia adalah tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Sementara itu, di kantor Megacor, Adrian memerintahkan tim IT untuk membersihkan semua akses Elara dan mulai mencari pengganti untuk posisi direktur strategi. Dengan sombong berpikir bahwa siapapun bisa melakukan pekerjaan Elara, ia tidak menyadari bahwa sistem keamanan data, negosiasi dengan klien internasional, dan perencanaan jangka panjang perusahaan semuanya bergantung pada kode-kode dan jaringan pribadi yang hanya diketahui oleh Elara. Dengan memecat Elara, Adrian baru saja memenggal kepala dari tubuh perusahaannya sendiri, dan darah kerugian akan mulai mengucur deras tanpa ada yang bisa menghentikannya. Bella mungkin tersenyum menang hari ini, tetapi ia tidak sadar bahwa ia baru saja memicu bom waktu yang akan menghancurkan semua kemewahan yang ia incar. Kepergian Elara bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah langkah mundur strategis untuk mempersiapkan serangan balik yang mematikan di masa depan. Langit Jakarta mulai mendung seiring kepergiannya, seolah alam pun turut berduka atas ketidakadilan yang terjadi. Atau mungkin sedang mempersiapkan badai besar yang akan melanda hidup Adrian Wijaya. Di kursi belakang taksi, Elara menutup matanya sejenak, menikmati momen hening pertama yang benar-benar miliknya setelah bertahun-tahun hidup dalam kebisingan tuntutan dan penghinaan. Tidak ada lagi Nyonya Wijaya yang sabar dan penurut. Yang ada kini hanyalah Elara, wanita bebas yang siap menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Sinar matahari pagi menembus celah-celah tirai sutra di kamar utama yang mewah. Namun kehangatannya gagal mengusir hawa dingin yang menyelimuti tempat tidur besar itu saat Adrian membuka matanya. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Sebuah refleks otomatis yang telah terbentuk selama 5 tahun pernikahan. Namun tangannya hanya menyentuh sprei sutra yang dingin dan rapi, tanpa ada tanda-tanda pernah ditiduri semalam. Rasa kesal langsung menjalar ke ubun-ubunnya. Bukan karena kekhawatiran,
Melainkan karena ia beranggapan Elara sedang melancarkan aksi mogok bicara atau tidur di kamar tamu sebagai bentuk protes kekanak-kanakan atas kejadian di kantor kemarin. Adrian bangkit dengan kasar, melempar selimutnya, dan berjalan menuju kamar mandi dengan langkah menghentak. Bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia tidak punya waktu untuk meladeni drama istrinya pagi ini, karena ada banyak kerusakan perusahaan yang harus diperbaiki akibat ulah sabotase Elara. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Adrian turun ke ruang makan dengan ekspektasi akan melihat Elara duduk di sana dengan wajah sembab, siap untuk meminta maaf atau setidaknya menyajikan kopi seperti rutinitas pagi mereka yang tidak pernah absen. Namun, pemandangan yang menyambutnya hanyalah meja makan panjang yang sunyi, di mana kepala pelayan berdiri dengan wajah bingung dan cemas. Sementara Bella duduk di kursi yang biasanya diduduki Elara, sedang sibuk mengunyah roti bakar dengan santai. Tidak ada aroma kopi Arabica favoritnya yang biasa diseduh Elara dengan takaran sempurna. Tidak ada tablet yang sudah menyala menampilkan ringkasan berita ekonomi. Dan yang paling mencolok, tidak ada sosok wanita anggun yang biasanya mengatur segala kebutuhan paginya dengan presisi militer. Keheningan di rumah besar itu terasa tidak wajar. Seolah-olah jiwa dari bangunan itu telah pergi, meninggalkan cangkang kosong yang hampa dan tidak bernyawa. Adrian menahan amarahnya dan bertanya kepada kepala pelayan tentang keberadaan istrinya dengan nada yang tajam, berharap mendengar jawaban bahwa Elara sedang di dapur atau di taman belakang. Jawaban kepala pelayan justru membuatnya terdiam sesaat. Nyonya Elara tidak pulang sejak kemarin siang, dan kamarnya dalam keadaan rapi sempurna, seolah tidak ada yang menghuninya. Bella, yang melihat perubahan ekspresi Adrian, segera menyela dengan suara manja yang menjengkelkan, mengatakan bahwa mungkin Elara sedang bersembunyi di rumah orang tuanya untuk mencari simpati dan menghindari tanggung jawab hukum. Adrian mengangguk setuju dengan teori dangkal itu. Egonya yang besar menolak untuk percaya bahwa Elara benar-benar berani meninggalkannya. Ia yakin wanita itu hanya sedang menggertak, dan akan kembali merangkak begitu menyadari betapa sulitnya hidup tanpa fasilitas kartu kredit darinya. Perjalanan menuju kantor hari itu terasa lebih macet dan menjemukan dari biasanya. Sopir pribadi Adrian tampak gugup, dan beberapa kali salah mengambil rute alternatif yang biasanya selalu diarahkan oleh Elara melalui pesan singkat sebelum mereka berangkat. Adrian mencoba menghubungi ponsel Elara untuk memarahinya karena ketidakhadirannya mengganggu rutinitas pagi. Namun, suara operator yang menyatakan nomor tidak terdaftar membuatnya membanting ponselnya ke jok mobil dengan frustrasi. Ia berpikir Elara benar-benar niat dalam dramanya kali ini sampai harus mengganti nomor. Sebuah tindakan yang menurut Adrian sangat berlebihan dan tidak profesional. Di sampingnya, Bella terus mengoceh tentang rencana renovasi ruang kerja Elara yang ingin ia ubah menjadi ruang santai pribadinya. Sebuah permintaan yang hanya ditanggapi Adrian dengan gumaman tidak jelas karena pikirannya mulai terpecah. Sesampainya di lobi Megacort, atmosfer kekacauan langsung menyambut Adrian. Jauh lebih parah daripada keributan kemarin saat ia memecat Elara di depan umum. Resepsionis tampak kewalahan meladeni telepon yang masuk bertubi-tubi. Sementara beberapa manajer divisi berdiri bergerombol dengan wajah panik, memegang tumpukan berkas yang membutuhkan persetujuan segera. Biasanya, Elara akan datang lebih awal, memilah prioritas masalah, dan memberikan ringkasan solusi di meja Adrian, bahkan sebelum ia sampai di kantor. Sehingga Adrian tinggal menandatangani keputusan akhir layaknya seorang raja yang bijaksana. Namun hari ini, tanpa filter cerdas dari istrinya, semua masalah besar dan kecil langsung menghantam Adrian secara bersamaan seperti gelombang tsunami. Membuatnya sesak napas seketika saat melangkah keluar dari lift eksekutif. Rina, sekretaris eksekutif yang selama ini setia membantu Elara, menyambut Adrian di depan pintu ruangannya dengan wajah dingin dan mata yang bengkak. Jelas habis menangis semalaman. Tanpa mengucapkan selamat pagi, Rina menyerahkan sebuah kotak kardus kecil dan map biru yang ditinggalkan Elara di meja kerjanya kemarin.
Benda yang Adrian abaikan saat ia sibuk menenangkan Bella. Adrian membuka kotak itu dan melihat cincin pernikahan berlian yang berkilau di bawah lampu neon kantor. Tergeletak bisu di samping kunci cadangan rumah dan mobil. Pemandangan itu memberikan sengatan rasa sakit yang aneh di dadanya. Sebuah firasat buruk yang mulai merayap naik. Namun ia segera menepisnya dengan menutup kotak itu kasar dan melemparkannya ke dalam laci mejanya. Menolak untuk mengakui dampak emosional dari benda tersebut. Belum sempat Adrian duduk, Direktur operasional menerobos masuk tanpa mengetuk. Melaporkan bahwa mitra bisnis utama mereka dari Jepang, Tuan Tanaka, menolak untuk menandatangani perpanjangan kontrak jika tidak bertemu langsung dengan Ibu Elara. Tuan Tanaka merasa tersinggung karena email konfirmasi pertemuan pagi ini dikirim dengan bahasa Inggris yang berantakan dan tidak sesuai protokol diplomatik bisnis yang biasa dilakukan Elara dengan sempurna. Adrian, dengan arogansi yang masih tersisa, memerintahkan Bella untuk menggantikan posisi Elara dalam pertemuan video konferensi yang akan dimulai 10 menit lagi. Yakin bahwa pesona dan kecantikan Bella bisa meluluhkan hati klien tua itu, ia lupa bahwa Elara bukan hanya sekadar wajah cantik, melainkan seorang negosiator ulung yang fasih berbahasa Jepang dan memahami etika budaya mereka secara mendalam. Video konferensi itu berubah menjadi bencana total dalam waktu kurang dari 5 menit. Sebuah tontonan memalukan yang disaksikan oleh seluruh jajaran direksi di ruang rapat. Bella, yang tidak mengerti apa-apa tentang detail teknis proyek atau budaya bisnis Jepang, mencoba bersikap sok akrab dan genit. Bahkan sempat tertawa keras pada saat yang tidak tepat, yang dianggap sebagai penghinaan besar oleh pihak Jepang. Tuan Tanaka, dengan wajah merah padam karena marah, menutup sambungan video secara sepihak, setelah mengeluarkan kalimat pedas, bahwa Megacorp telah kehilangan profesionalismenya sejak otak perusahaan itu tidak terlihat. Adrian duduk terpaku di kursinya. Tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Sementara Bella mulai menangis lagi. Menyalahkan pihak Jepang yang menurutnya terlalu kaku dan jahat, tanpa menyadari kebodohannya sendiri. Siang harinya, masalah teknis yang lebih serius muncul ketika tim IT melaporkan bahwa mereka tidak bisa mengakses database pusat untuk mengambil data cadangan proyek Orion yang bocor. Sistem keamanan perusahaan meminta kode otentikasi biometrik ganda yang salah satunya dipegang oleh Elara. Dan tanpa kode itu, seluruh server berada dalam mode lockdown, otomatis untuk mencegah peretasan lebih lanjut. Kepala IT menjelaskan dengan gemetar bahwa arsitektur keamanan ini dirancang sendiri oleh Elara untuk melindungi aset perusahaan. Dan saking canggihnya, bahkan teknisi terbaik mereka pun tidak bisa menembusnya tanpa memicu penghapusan data permanen. Adrian berteriak marah, menuduh Elara sengaja menyandera perusahaan. Padahal ia sendirilah yang dulu menyetujui sistem keamanan tingkat tinggi itu tanpa benar-benar memahami cara kerjanya, karena terlalu percaya pada kemampuan istrinya. Adrian mencoba mencari dokumen panduan sistem di ruang kerja lama Elara, berharap menemukan catatan password atau petunjuk, apapun yang bisa menyelamatkan situasi genting ini. Ia masuk ke ruangan itu, dan disambut oleh kehampaan yang mencekam. Meja kerja yang biasanya penuh dengan tumpukan dokumen strategis kini bersih total. Hanya menyisakan permukaan kayu mahoni yang mengkilap. Elara benar-benar tidak meninggalkan satu lembar kertas pun yang berisi informasi penting. Ia telah membersihkan jejak digital dan fisiknya dengan sangat teliti sebelum pergi. Saat itulah Adrian mulai menyadari bahwa Elara tidak pergi dengan tangan kosong karena emosi sesaat, melainkan telah merencanakan kudeta sunyi ini dengan presisi yang mematikan. Meninggalkan Adrian di tengah lautan masalah tanpa pelampung. Kepanikan mulai merayap masuk menggantikan kemarahan saat Adrian menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang detail operasional perusahaannya sendiri sedalam yang ia kira. Selama ini ia hanya fokus pada citra publik dan lobi tingkat atas. Sementara Elara lah yang menjadi mesin penggerak di balik layar, mengurus segala hal mulai dari legalitas, keuangan, hingga manajemen risiko. Tanpa Elara,
Adrian merasa seperti nahoda kapal yang kehilangan kompas di tengah badai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Ia mencoba menelepon mertuanya, orang tua Elara, dengan harapan bisa mengancam mereka untuk menyuruh Elara kembali. Namun, nomor telepon rumah mertuanya pun tidak aktif. Seolah seluruh keluarga itu telah lenyap di telan bumi. Sore harinya, Bella datang ke ruangan Adrian dengan membawa majalah desain interior. Merengek meminta Adrian menyetujui anggaran renovasi ruang kerja Elara yang nilainya fantastis. Untuk pertama kalinya, suara manja Bella terdengar seperti gesekan paku di papan tulis bagi telinga Adrian yang sedang pening 7 keliling. Ia membentak Bella dengan keras, menyuruhnya diam dan keluar dari ruangan, karena ia sedang pusing memikirkan cara menyelamatkan kontrak Jepang yang nilainya triliunan rupiah. Bella terkejut setengah mati dibentak oleh Adrian. Matanya membelalak tak percaya sebelum berlari keluar, sambil menangis histeris. Meninggalkan Adrian sendirian dalam keheningan ruang kerjanya yang kini terasa seperti penjara. Malam itu, Adrian pulang ke rumah dengan langkah gontai, membawa serta beban pekerjaan yang belum terselesaikan, dan rasa lapar yang belum terpuaskan karena ia lupa makan siang. Di rumah, tidak ada makan malam hangat yang tersedia di meja. Koki pribadi mereka bingung harus memasak apa karena biasanya Elara yang menyusun menu harian dengan mempertimbangkan gizi dan selera Adrian. Bella mengurung diri di kamar tamu, mogok makan karena bentakan Adrian tadi siang. Menambah daftar masalah yang harus diurus Adrian di rumah. Ia berakhir duduk sendirian di sofa ruang tengah, memakan sisa roti tawar dengan selai kacang. Makanan yang sangat menyedihkan untuk seorang CEO perusahaan multinasional. Di tengah kesunyian malam itu, Adrian akhirnya memberanikan diri membuka laci meja di ruang tamu tempat Elara biasa menyimpan agenda pribadinya, berharap menemukan petunjuk kemana istrinya pergi. Namun, laci itu kosong melompong, sama seperti bagian lain di rumah itu, yang perlahan kehilangan sentuhan tangan Elara. Ia berjalan mengelilingi rumah besar itu seperti hantu, masuk ke walk-in closet dan melihat deretan lemari pakaian Elara yang kosong. Hanya menyisakan beberapa gantungan baju yang berayun pelan tertiup AC. Pemandangan itu lebih menakutkan daripada film horor manapun. Ketiadaan barang-barang Elara adalah bukti fisik bahwa wanita itu telah menghapus keberadaannya dari hidup Adrian secara permanen. Rasa takut yang sesungguhnya mulai mencengkeram hati Adrian saat ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertengkaran suami istri biasa yang bisa diselesaikan dengan tas tangan mewah atau perhiasan baru. Elara telah pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Ia pergi tanpa suara, tanpa jejak, dan tanpa memberikan kesempatan bagi Adrian untuk memperbaiki keadaan atau bahkan sekadar berdebat. Adrian mengambil botol whisky dari bar mininya, menuangkan cairan amber itu ke dalam gelas dengan tangan gemetar. Mencoba menenggelamkan suara hati nuraninya yang mulai berteriak bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia meneguk minuman keras itu. Namun rasa panas di tenggorokannya tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya saat membayangkan hari esok tanpa Elara. Malam semakin larut, dan Adrian tertidur di sofa dengan kemeja kerja yang kusut, dikelilingi oleh botol whisky dan dokumen-dokumen perusahaan yang berserakan di lantai. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi melihat punggung Elara yang berjalan menjauh di lorong gelap yang tak berujung, dan sekeras apapun ia berlari mengejar. Jarak di antara mereka justru semakin lebar. Ia terbangun dengan napas tersengal di tengah malam buta. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan nama Elara tertahan di ujung lidahnya. Rumah itu menjawab panggilannya dengan gema kosong yang menyedihkan, menegaskan bahwa mulai saat ini, Adrian benar-benar sendirian menghadapi dunia yang siap memangsanya. 1 minggu berlalu dengan cepat dalam kabut kekacauan yang semakin menebal, di mana setiap hari membawa bencana baru bagi Megachord dan kehidupan pribadi Adrian. Saham perusahaan mulai turun perlahan karena rumor tentang ketidakstabilan manajemen mulai bocor ke telinga investor.
Sementara Bella semakin menunjukkan ketidakmampuannya dalam segala hal selain menghabiskan uang Adrian. Adrian menyewa detektif swasta terbaik di kota dengan bayaran tinggi, memerintahkan mereka untuk mencari Elara sampai ke lubang semut sekalipun. Ia duduk di kantornya menatap foto pernikahan mereka yang selama ini ia sembunyikan di balik lemari buku. Jari-jarinya menelusuri wajah tersenyum Elara, yang kini terasa begitu asing, namun sangat ia rindukan. Laporan awal dari detektif masuk ke emailnya tepat saat ia sedang melamun. Dan isi laporan itu membuat jantung Adrian seolah berhenti berdetak sesaat. Rekaman CCTV bandara menunjukkan Elara menaiki penerbangan internasional menuju Eropa dengan paspor yang menggunakan nama gadisnya, bukan nama Wijaya. Tidak ada tiket pulang yang dipesan. Tidak ada jejak hotel yang bisa dilacak. Dan semua rekening bank bersama telah ditutup sesuai prosedur hukum perceraian yang sah. Adrian menyadari dengan ngeri bahwa Elara tidak hanya pergi dari rumah. Ia telah pergi dari kehidupan Adrian sepenuhnya. Melarikan diri ke dunia yang tidak bisa dijangkau oleh tangan kekuasaannya. Meninggalkan Adrian terperangkap dalam reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak kepergian Elara. Dan waktu seolah berubah menjadi siksaan lambat yang menggerogoti kewarasan Adrian dari dalam. Kantor Megacorp yang dulunya merupakan simbol kejayaan dan dinamisme, kini terasa seperti mausoleum raksasa yang dingin, di mana para karyawan bekerja dalam ketakutan akan ledakan amarah CEO mereka yang semakin tidak terkendali. Adrian duduk di balik meja kerjanya yang berantakan, dikelilingi oleh tumpukan laporan kerugian kuartalan yang angkanya merah menyala. Sebuah bukti nyata betapa rapuhnya kerajaan bisnisnya tanpa sentuhan tangan dingin sang istri. Wajahnya yang dulu tampan dan terawat kini terlihat kusam, ditumbuhi janggut kasar yang tidak dicukur berhari-hari. Dan matanya cekung dihiasi lingkaran hitam pekat akibat insomnia kronis yang menderanya setiap malam. Pintu ruangan diketuk pelan. Dan masuklah Pak Surya, detektif swasta senior yang disewa Adrian dengan bayaran fantastis untuk melacak keberadaan Elara dan menyelidiki ulang insiden kebocoran data. Pria parubaya itu meletakkan sebuah map tebal berwarna hitam di atas meja Adrian dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Campuran antara rasa kasihan dan profesionalisme yang kaku. Adrian menyambar map itu dengan tangan gemetar, berharap menemukan lokasi hotel atau alamat apartemen tempat Elara bersembunyi di Eropa. Namun isi halaman pertama justru membuatnya terbelalak kaget. Itu bukan laporan lokasi, melainkan hasil forensik digital independen yang membongkar kebenaran di balik insiden kebocoran data. Proyek Orion yang menjadi penyebab hancurnya pernikahannya. Laporan itu memaparkan fakta teknis yang tak terbantahkan bahwa akses ilegal ke server perusahaan dilakukan melalui jaringan Wi-Fi tamu di kediaman Adrian, bukan melalui jaringan pribadi terenkripsi yang biasa digunakan Elara. Waktu pengiriman data tercatat pada pukul 2 pagi. Saat di mana Elara terekam oleh kamera keamanan lorong rumah sedang berada di dapur membuat teh herbal untuk Adrian yang sedang sakit kepala. Fakta yang lebih mengejutkan adalah jejak digital perangkat yang digunakan untuk meretas mengarah pada sebuah tablet seri terbaru yang terdaftar atas nama Bella. Hadiah ulang tahun yang diberikan Adrian sendiri bulan lalu. Dunia Adrian serasa runtuh seketika saat menyadari bahwa ia telah membuang permata berharga demi membela seorang pencuri yang licik. Adrian membaca ulang laporan itu berulang kali, mencoba mencari celah untuk menyangkal kenyataan pahit ini. Namun, bukti-bukti yang disajikan terlalu kuat dan logis untuk diabaikan. Ia teringat bagaimana Bella menangis terseduh-seduh malam itu, menuduh Elara dengan cerita yang sangat detail, yang ternyata hanyalah skenario jahat untuk menyingkirkan saingannya. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan kini meledak menjadi gelombang pasang yang menghantam dadanya. Membuatnya sesak napas karena menyadari betapa bodoh dan butanya ia selama ini. Ia telah mempermalukan istri yang setia, mengusirnya seperti kriminal, dan menghancurkan harga dirinya di depan umum. Semua demi membela wanita manipulatif yang bahkan tidak mengerti cara kerja server email, dengan amarah yang membara di ulu hati. Adrian meninggalkan kantornya begitu saja,
mengabaikan panggilan sekretarisnya tentang rapat darurat dengan pemegang saham. Ia memacu mobil sportnya membelah jalanan kota dengan kecepatan gila. Didorong oleh satu tujuan pulang ke rumah dan mencari bukti fisik lain yang mungkin ditinggalkan Elara untuk membuka matanya. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung melabrak Bella yang sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga. Ia muak melihat wajah polos yang menipu itu. Adrian langsung berlari menuju bekas ruang kerja Elara. Ruangan yang kini terasa sakral dan penuh hantu kenangan yang menyakitkan. Ia mulai membongkar lemari buku yang menempel di dinding. Mencari di sela-sela ensiklopedia tebal dan buku-buku manajemen bisnis yang berdebu. Di balik deretan buku hukum perusahaan, tangannya menyentuh sebuah kotak kayu tersembunyi yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya sebelumnya. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka kotak itu dan menemukan serangkaian buku catatan bersampul kulit hitam. Masing-masing diberi label tahun yang berbeda. Itu bukan sekadar buku harian berisi curahan hati wanita galau, melainkan log strategi bisnis, analisis pasar, dan catatan detail tentang setiap keputusan penting yang diambil Adrian selama 5 tahun terakhir. Adrian membuka buku catatan terbaru dengan tangan gemetar, dan tulisan tangan Elara yang rapi dan tegas, seolah berbicara langsung kepadanya dari masa lalu. Di sana tertulis rencana darurat untuk menyelamatkan kontrak Jepang jika Tuan Tanaka tersinggung. Lengkap dengan draft surat permintaan maaf dalam bahasa Jepang. Formal yang sudah disiapkan Elara jauh-jauh hari. Ada juga catatan tentang kecurigaannya terhadap pengeluaran Bella yang tidak wajar. Namun Elara memilih diam dan menutupi defisit keuangan rumah tangga dengan uang tabungan pribadinya agar Adrian tidak stres. Setiap halaman adalah bukti cinta yang diwujudkan dalam bentuk dedikasi dan perlindungan diam-diam. Sebuah pengorbanan sunyi yang tidak pernah dihargai, apalagi diketahui oleh Adrian. Air mata Adrian akhirnya jatuh membasahi kertas tebal buku catatan itu, ketika ia membaca entry terakhir yang ditulis tepat pada malam pesta ulang tahun perusahaan. Beberapa jam sebelum Elara pergi, aku lelah menjadi bayangan yang melindungi cahaya yang membakarku. Adrian tidak lagi melihatku sebagai mitra, apalagi istri. Jika aku pergi, mungkin dia akan belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Atau mungkin dia akan jatuh. Apapun itu, aku harus menyelamatkan sisa jiwaku sebelum habis tak bersisa. Kalimat itu menusuk jantung Adrian lebih tajam daripada belati manapun. Menegaskan bahwa kepergian Elara bukanlah impuls sesaat, melainkan akumulasi dari ribuan luka kecil yang ia torehkan setiap hari. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, pintu ruang kerja terbuka, dan Bella muncul dengan wajah cemberut, mengeluh bahwa Adrian tidak membawakannya makanan penutup favoritnya. Suara Bella yang melengking manja, yang dulu terdengar lucu di telinga Adrian, kini terdengar seperti suara garpu yang digesekkan ke piring kaca. Sangat mengganggu dan menjijikkan. Adrian mengangkat wajahnya perlahan, menatap Bella dengan tatapan dingin dan kosong yang belum pernah dilihat gadis itu sebelumnya. Seolah-olah ia sedang melihat seekor serangga hama yang harus dibasmi. Bella mundur selangkah. Ketakutan melihat aura gelap yang memancar dari pria yang selama ini selalu memanjakannya tanpa syarat, tanpa sepatah kata pun. Adrian menutup buku catatan Elara dan berjalan melewati Bella seolah gadis itu tidak ada. Menabrak bahunya dengan cukup keras, hingga Bella terhuyung ke samping. Ia tidak memiliki energi untuk berteriak atau memarahi Bella saat ini. Rasa jijiknya terlalu dalam hingga membuatnya mual hanya dengan berada di ruangan yang sama. Adrian masuk ke kamar tidur utama, mengunci pintu, dan merosot duduk di lantai bersandar pada ranjang kosong yang dingin. Ia memeluk buku catatan Elara erat-erat di dadanya. Seakan benda itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan wanita yang telah ia sia-siakan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Adrian, di mana setiap detik berlalu dengan diiringi penyesalan yang membakar jiwa. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri yang cantik dan cerdas, tetapi ia telah kehilangan otak dari operasional hidupnya, kompas moralnya, dan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa melihat status atau hartanya.
Ia membayangkan Elara di suatu tempat di Eropa. Mungkin sedang berjalan sendirian di bawah hujan atau duduk di kafe asing. Dan pikiran itu membuatnya gila karena rindu dan khawatir. Ia bersumpah pada langit-langit kamar yang gelap bahwa ia akan menemukan Elara. Bukan untuk memaksanya kembali, tetapi untuk berlutut dan memohon ampunan seumur hidupnya. Keesokan harinya, Adrian kembali memanggil detektif Surya ke rumahnya. Kali ini dengan instruksi yang jauh lebih spesifik dan anggaran yang tidak terbatas. Ia menyerahkan semua petunjuk yang ia temukan di buku catatan Elara. Tempat-tempat favorit yang pernah disebutkan istrinya. Impian-impian masa kecil yang pernah diceritakan di awal pernikahan mereka. Adrian tidak peduli jika ia harus menghabiskan seluruh kekayaannya untuk pencarian ini. Uang bisa dicari lagi. Tetapi wanita seperti Elara hanya ada satu dalam seumur hidup. Ia menatap detektif itu dengan mata merah menyala, menegaskan bahwa kegagalan bukanlah opsi yang bisa diterima. Sementara itu, di lantai bawah, Bella mulai merasakan perubahan atmosfer yang drastis di rumah itu. Para pelayan mulai berbisik-bisik di belakang punggungnya dan menatapnya dengan pandangan sinis. Ia mencoba menelepon Adrian di kamarnya, namun panggilannya ditolak. Dan ketika ia mencoba masuk, pintunya terkunci rapat. Rasa takut mulai merayap di hati Bella. Ia sadar bahwa posisinya tidak lagi aman. Dan perlindungan Adrian yang selama ini menjadi tamengnya mulai retak. Namun, kesombongannya masih membutakan akal sehatnya. Ia berpikir bahwa ini hanya fase kemarahan sementara dan ia masih bisa memenangkan hati Adrian kembali dengan trik-trik lamanya. Namun, Adrian yang keluar dari kamar hari itu bukanlah Adrian yang sama dengan yang dikenal Bella selama ini. Pria itu telah berubah menjadi sosok yang dingin, penuh perhitungan, dan kejam. Persis seperti deskripsi musuh-musuh bisnisnya tentang Elara dulu. Adrian mulai membersihkan rumah dari jejak-jejak Bella secara halus, membatalkan kartu kredit tambahan, dan memindahkan barang-barang gadis itu ke kamar tamu di sayap belakang yang jauh. Ini adalah awal dari hukuman sunyi yang ia siapkan. Sebuah permainan psikologis untuk membuat Bella merasakan keterasingan yang sama seperti yang dirasakan Elara selama bertahun-tahun. Adrian berdiri di balkon tempat Elara terakhir kali berdiri, memandang langit yang kelabu dengan tatapan kosong namun tajam. Ia tahu pencarian ini tidak akan mudah. Elara terlalu cerdas untuk ditemukan dengan cara konvensional. Tapi Adrian memiliki satu senjata yang belum ia gunakan, tekad seorang pria putus asa yang tidak memiliki alasan lain untuk hidup selain menebus dosanya. Tunggu aku, Elara, bisiknya pada angin yang berhembus kencang. Aku akan menemukanmu. Bahkan jika aku harus membakar dunia ini untuk menerangi jalanmu pulang. Dan di kejauhan, badai mulai bergemuruh. Seolah menyetujui sumpah seorang pendosa yang terlambat bertobat. Musim dingin di Jenewa membawa angin yang menusuk tulang. Namun dinginnya udara di luar tidak sebanding dengan kebekuan yang dirasakan Adrian. Saat ia melangkah masuk ke dalam aula utama pusat konvensi internasional yang megah itu. 3 bulan telah berlalu sejak Elara menghilang dari kehidupannya. 3 bulan yang terasa seperti 3 abad bagi Adrian yang hidup dalam penyesalan yang tidak berujung dan pencarian yang nyaris membuatnya gila. Ia hadir di konferensi ekonomi global ini bukan semata-mata untuk mewakili Megacorp yang perlahan mulai bangkit kembali berkat catatan strategi peninggalan Elara, melainkan karena informasi valid dari detektifnya yang mengindikasikan bahwa Elara akan berada di sini. Jantungnya berdegup kencang di balik setelan jas mahalnya. Telapak tangannya berkeringat dingin, dan matanya terus menyisir lautan manusia berjas hitam. Mencari satu sosok wanita yang menjadi pusat gravitasi hidupnya. Di tengah hiruk-pikuk percakapan bisnis dalam berbagai bahasa dan denting gelas kristal, tiba-tiba ruangan besar itu menjadi hening. Seketika saat pembawa acara mengumumkan pembicara utama untuk sesi strategi pasar berkembang. Nama yang disebut bukanlah nama yang asing di telinga Adrian. Namun gelar baru yang menyertainya membuat lutut Adrian terasa lemas seolah kehilangan tulang penyangga. Elara,
Wanita yang dulu ia anggap hanya sebagai istri rumahan yang pandai mengurus administrasi, kini diperkenalkan sebagai Direktur Strategi Global untuk Vanguard Group, sebuah konglomerasi raksasa Eropa yang menjadi saingan terberat Megacorp di pasar Asia. Lampu sorot utama bergerak ke arah panggung, dan di sanalah ia muncul. Sosok yang selama ini menghantui mimpi-mimpi Adrian setiap malam. Elara berjalan menuju podium dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memberikan aura otoritas yang begitu kuat, namun tetap anggun. Rambut panjangnya yang dulu selalu digerai sederhana kini ditata rapi dalam gaya sanggul modern yang memperlihatkan leher jenjangnya. Dan wajahnya dipoles dengan riasan minimalis yang justru menonjolkan ketajaman matanya. Tidak ada lagi jejak wanita yang menunduk takut atau ragu-ragu. Wanita yang berdiri di atas panggung itu adalah seorang ratu yang tahu persis nilai mahkotanya. Saat ia mulai berbicara, suaranya terdengar jernih dan tegas, menguasai seluruh ruangan tanpa perlu berteriak. Memaparkan analisis ekonomi yang brilian yang membuat para CEO veteran mengangguk kagum. Adrian berdiri terpaku di barisan belakang. Matanya tidak berkedip, sedikit pun menatap layar besar yang menampilkan wajah istrinya. Atau lebih tepatnya, mantan istrinya yang kini terasa seperti orang asing yang tak terjangkau. Ia mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Elara. Menyadari bahwa ide-ide cemerlang yang sedang dipresentasikan itu adalah evolusi dari konsep-konsep yang dulu sering Elara diskusikan dengannya di meja makan. Namun Adrian selalu mengabaikannya karena sibuk dengan ponselnya. Rasa bangga bercampur dengan rasa sakit yang menyayat hati menghantam dadanya. Ia bangga melihat betapa hebatnya wanita yang pernah ia miliki. Namun sakit menyadari bahwa ialah yang memotong sayap itu selama bertahun-tahun, hingga Elara harus terbang menjauh untuk bisa bersinar. Selesai presentasi. Gemuruh tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Para delegasi berdiri memberikan penghormatan atas visi revolusioner yang baru saja mereka dengar. Sebuah pemandangan yang membuat Adrian merasa semakin kecil dan tidak berarti. Ia melihat puluhan pria sukses, para pemimpin industri dari berbagai negara, berebut untuk mendekati panggung, menyodorkan kartu nama, dan mencoba menarik perhatian Elara dengan senyum penuh kekaguman. Adrian merasakan api cemburu membakar ulu hatinya. Bukan cemburu buta seperti dulu, melainkan cemburu yang lahir dari rasa takut kehilangan yang amat sangat. Ia melihat Elara tersenyum sopan menanggapi mereka, menjabat tangan dengan tegas, dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Prancis dan Jerman dengan fasih. Kemampuan bahasa yang tidak pernah Adrian ketahui sebelumnya. Dengan mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Adrian menerobos kerumunan orang-orang penting itu, mengabaikan etika antrean atau sopan santun diplomatik demi bisa mencapai posisi di mana Elara berdiri. Ia harus bicara padanya. Ia harus mendengar suaranya menyebut namanya lagi. Bahkan jika itu hanya untuk memaki atau mengusirnya pergi seperti anjing liar. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, Elara yang sedang berbincang dengan seorang bankir Swiss tiba-tiba menoleh, seolah merasakan kehadiran aura gelap dari masa lalunya. Mata mereka bertemu, dan untuk sedetik, waktu seakan berhenti berputar bagi Adrian. Dunia di sekelilingnya memudar menjadi latar belakang yang buram. Namun, tatapan yang diberikan Elara bukanlah tatapan rindu ataupun benci, melainkan tatapan dingin dan datar seperti permukaan danau beku di musim dingin. Tanpa emosi, tanpa kehangatan, tidak ada keterkejutan di wajah cantiknya. Seolah-olah ia sudah memprediksi bahwa Adrian akan muncul mengemis perhatiannya suatu hari nanti di tempat seperti ini. Elara meminta izin dengan sopan kepada lawan bicaranya, lalu berbalik menghadap Adrian sepenuhnya, melipat tangan di depan dada dengan sikap defensif namun elegan. Ia tidak menyapa duluan, membiarkan Adrian yang gelagapan mencari kata-kata pembuka di tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering dan tercekik oleh rasa bersalah. Adrian akhirnya berhasil mengeluarkan suara parau, memanggil nama Elara dengan nada memohon yang syarat akan keputusasaan.
mencoba meraih tangan wanita itu. Namun Elara mundur, selangkah dengan halus menghindari sentuhannya. Adrian mulai meracau, meminta maaf atas segala kesalahannya, menceritakan bagaimana ia telah mengusir Bella, bagaimana ia menemukan buku-buku harian itu, dan bagaimana hidupnya hancur berantakan tanpa Elara. Ia berharap melihat setidaknya setitik air mata atau kemarahan di wajah Elara, tanda bahwa wanita itu masih peduli. Namun yang ia dapatkan hanyalah senyum tipis yang sopan dan sangat profesional. Senyum yang biasa diberikan seseorang kepada mitra bisnis yang tidak terlalu penting. Dengan suara tenang yang menusuk hati, Elara memotong pidato penyesalan Adrian, memanggilnya dengan sebutan Tuan Wijaya yang sangat formal, menegaskan jurang pemisah status yang kini membentang di antara mereka. Ia mengatakan bahwa ia senang mendengar Adrian telah membereskan masalah pribadinya. Namun itu tidak ada hubungannya lagi dengan kehidupan Elara saat ini. Ia menekankan bahwa mereka berada di sini sebagai profesional yang mewakili perusahaan masing-masing. Dan ia tidak ingin ada drama rumah tangga yang mencemari reputasi profesional yang telah ia bangun dengan susah payah di Eropa. Kata-kata itu diucapkan tanpa nada tinggi. Namun dampaknya lebih menghancurkan daripada teriakan kemarahan manapun. Karena itu menunjukkan bahwa bagi Elara, Adrian sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Tiba-tiba, seorang pria jangkung dengan penampilan karismatik dan mata biru yang tajam mendekati mereka. Meletakkan tangannya dengan akrab, namun sopan di punggung Elara. Sebuah gestur perlindungan yang instan. Pria itu adalah Julian, CEO Vanguard Group, atasan sekaligus mentor yang memberikan Elara panggung dunia ini. Sosok yang rumornya memiliki hubungan lebih dari sekadar rekan kerja dengan Elara. Julian menatap Adrian dengan pandangan menilai, mengenali wajah saingan bisnisnya, lalu tersenyum tipis yang menyiratkan dominasi. Elara memperkenalkan Julian kepada Adrian dengan nada hangat yang tidak pernah ia tunjukkan kepada Adrian selama pertemuan singkat ini. Membuat Adrian merasa seperti orang luar yang sedang mengintip kebahagiaan orang lain. Adrian melihat dinamika di antara Elara dan Julian. Bagaimana pria itu mendengarkan setiap kata Elara dengan penuh perhatian. Bagaimana ia menatap Elara dengan rasa hormat yang tulus. Bukan sebagai objek melainkan sebagai setara. Ini adalah jenis hubungan yang selalu diinginkan Elara. Hubungan kemitraan yang seimbang di mana suaranya didengar dan dihargai. Sesuatu yang gagal diberikan Adrian selama 5 tahun pernikahan mereka. Rasa sakit yang mendalam merobek pertahanan Adrian. Menyadari bahwa ia kalah telak bukan karena harta atau kekuasaan, melainkan karena ia gagal memanusiakan wanita yang ia cintai. Di hadapan Julian, Adrian hanyalah seorang mantan suami yang menyedihkan yang baru menyadari nilai berlian setelah membuangnya ke tempat sampah. Julian mengajak Elara untuk kembali bergabung dengan meja VIP karena ada investor penting yang ingin bertemu. Dan tanpa ragu sedikit pun, Elara mengangguk setuju. Ia menatap Adrian untuk terakhir kalinya, memberikan anggukan kepala singkat sebagai tanda perpisahan. Lalu berbalik badan meninggalkan Adrian berdiri sendirian di tengah keramaian pesta koktail itu. Wangi parfum Elara yang baru, aroma kayu cendana dan mawar yang elegan, tertinggal di udara, menggantikan aroma vanila manis yang dulu biasa ia pakai demi menyenangkan selera Adrian. Perubahan kecil itu menjadi simbol besar bahwa Elara telah sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang selera dan kendali Adrian. Ia telah menjadi dirinya sendiri yang utuh. Adrian menatap punggung mereka yang menjauh, melihat bagaimana Julian membukakan jalan bagi Elara melewati kerumunan, memperlakukannya layaknya seorang ratu yang berharga. Ia ingin berteriak, ingin mengejar dan menarik Elara kembali ke pelukannya. Namun kakinya terasa berat tertanam di lantai marmer yang dingin. Ia sadar bahwa ia tidak punya hak lagi untuk cemburu atau menuntut. Karena hak itu telah ia serahkan sendiri saat ia memilih untuk mempercayai kebohongan Bella dan mengusir Elara dari rumah mereka. Kenyataan pahit menghantamnya bahwa Elara tidak membutuhkan Adrian untuk bahagia atau sukses. Justru Adrianlah yang menjadi penghambat potensi Elara selama ini.
Malam itu, Adrian kembali ke kamar hotelnya yang mewah namun sunyi. Menatap pemandangan Danau Jenewa yang gelap dari balik jendela kaca yang besar. Botol whisky yang ia pesan dari layanan kamar tetap tak tersentuh di atas meja. Karena ia tahu mabuk tidak akan bisa menghapus bayangan wajah dingin, Elara dan tatapan hangat Julian. Ia mengeluarkan ponselnya. Membuka galeri foto lama yang berhasil ia pulihkan. Menatap foto Elara yang sedang tersenyum tulus saat memasak di dapur mereka yang sederhana dulu. Air mata menetes jatuh ke layar ponsel, mengaburkan wajah wanita yang kini telah menjadi bintang di langit orang lain. Bintang yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh tangan kotor Adrian. Namun, di tengah keputusasaan itu, secercah tekad baru mulai tumbuh di hati Adrian. Tekad yang berbeda dari sebelumnya. Jika ia tidak bisa mendapatkan cinta Elara kembali dengan memohon, maka ia harus membuktikan dirinya layak dengan cara lain. Dengan menjadi pria yang lebih baik, pemimpin yang lebih bijaksana, dan pesaing yang pantas dihormati. Ia bersumpah tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun ia tahu jalan untuk mendapatkan pengampunan, Elara mungkin akan memakan waktu seumur hidup. Adrian menutup tirai jendela, mematikan lampu, dan duduk dalam kegelapan. Merencanakan langkah selanjutnya bukan sebagai seorang suami yang menuntut hak, melainkan sebagai seorang pendosa yang mencari penebusan. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen penthouse yang hangat, Elara berdiri di balkon sambil memegang segelas anggur merah, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Pertemuannya dengan Adrian tadi membuka luka lama yang ia kira sudah sembuh, namun juga memberinya kepuasan aneh. Melihat pria arogan itu tampak begitu hancur dan putus asa. Ia tidak membenci Adrian. Rasa benci membutuhkan energi yang terlalu besar. Ia hanya merasa kasihan pada pria yang harus kehilangan segalanya untuk bisa melihat kebenaran. Julian muncul di belakangnya, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Dan Elara tersenyum tulus, menjawab bahwa ia lebih dari baik-baik saja. Karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar bebas dari hantu masa lalu. Namun, Elara tahu bahwa ini belum berakhir. Adrian bukanlah tipe pria yang mudah menyerah. Dan kehadiran mantan suaminya di Eropa menandakan bahwa babak baru drama kehidupan mereka baru saja dimulai. Tapi kali ini, Elara memegang kendali penuh atas narasi ceritanya. Ia bukan lagi korban yang diam. Ia adalah pemain utama yang memegang kartu as. Ia menyesap anggurnya perlahan, menikmati rasa manis dan pahit yang bercampur di lidahnya. Siap menghadapi apapun yang akan dilakukan Adrian selanjutnya. Termasuk jika pria itu mencoba merebut hatinya kembali dengan cara yang paling gila sekalipun. Jauh di Jakarta, di sebuah sel tahanan sementara yang dingin dan pengap, Bella duduk meringkuk di sudut ruangan. Wajahnya kusam dan rambutnya berantakan. Berita tentang kebangkitan Elara dan kepergian Adrian ke Eropa telah sampai ke telinganya melalui pengacara yang dibayar murah oleh keluarga jauhnya. Membuatnya semakin terpuruk dalam kebencian dan dendam. Ia merencanakan sesuatu yang nekat. Langkah terakhir dari seorang pecundang yang tidak mau menerima kekalahan. Sebuah rencana yang akan menyeret semua orang kembali ke dalam lumpur bersamanya. Bayang-bayang kejahatan mulai merayap melintasi benua. Bersiap untuk menguji kekuatan cinta dan ambisi sekali lagi dalam pertarungan terakhir yang menentukan. Malam terakhir di Jenewa diwarnai oleh hujan salju lebat yang menyelimuti kota dengan lapisan putih tebal, menciptakan suasana hening yang kontras dengan gejolak api dendam yang membara di hati Bella. Wanita itu berdiri menggigil di balik pilar beton tempat parkir VIP gedung konferensi. Matanya merah menyala, menatap pintu keluar yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berseragam hitam. Ia telah menghabiskan sisa-sisa uang hasil penjualan tas dan perhiasan mewahnya untuk membeli tiket penerbangan ke Eropa dan menyuap informasi tentang jadwal Elara. Sebuah pertaruhan terakhir yang nekat dan gila. Penampilannya yang dulu selalu modis kini tampak berantakan. Mantel bulunya terlihat kusam dan wajahnya tirus, karena kurang tidur dan didera obsesi untuk menghancurkan wanita yang ia anggap telah merebut segalanya darinya. Di dalam gedung yang hangat, acara penutupan konferensi sedang berlangsung dengan meriah.
di mana Elara kembali menjadi bintang utama yang dikelilingi oleh para pengagum dan mitra bisnis potensial. Adrian, yang berdiri di pinggiran kerumunan, tidak bisa melepaskan pandangannya dari Elara. Namun kali ini ia tidak berani mendekat karena rasa malu yang begitu besar setelah pertemuan dingin mereka kemarin. Ia hanya bertindak sebagai pengawas bayangan, memastikan tidak ada yang mengganggu mantan istrinya. Sebuah peran kecil yang ia harap bisa sedikit menebus dosa-dosanya di masa lalu. Namun, insting tajamnya sebagai seorang pebisnis yang biasa menghadapi bahaya, tiba-tiba menangkap gelagat aneh dari seorang wanita berkerudung tebal yang menyelinap masuk ke area parkir melalui pintu samping staf kebersihan. Elara, yang sebenarnya sudah menyadari adanya ancaman sejak pagi berkat laporan tim keamanan pribadi Julian, memutuskan untuk mengakhiri permainan kucing-kucingan ini. Malam ini juga, ia berpamitan kepada rekan-rekannya dengan alasan ingin mengambil udara segar sejenak sebelum kembali ke hotel. Menolak tawaran Julian untuk menemaninya dengan senyum meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Dengan langkah tenang dan terukur, ia berjalan menuju area parkir yang sepi dan remang-remang. Sengaja memisahkan diri dari keramaian untuk memancing tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Ia tahu Bella ada di sana, menunggu momen untuk menyerang. Dan Elara sudah siap menghadapi konfrontasi terakhir yang akan menutup lembaran masa lalu mereka selamanya. Begitu Elara sampai di dekat mobil sedan hitam yang menjemputnya, Bella melompat keluar dari balik pilar dengan wajah beringas, memegang sebuah botol kaca berisi cairan kimia yang berbau menyengat di tangannya. Tawa histeris pecah dari bibir Bella. Suaranya menggema mengerikan di dinding beton parkiran bawah tanah itu, menuduh Elara sebagai penyihir licik yang telah memanipulasi Adrian dan merebut kebahagiaannya. Tanpa saringan, Bella memuntahkan semua kebenaran busuknya, berteriak bangga tentang bagaimana ia memalsukan bukti kebocoran data, bagaimana ia meracuni pikiran Adrian setiap hari, dan bagaimana ia menikmati melihat Elara diusir seperti anjing. Ia ingin Elara tahu bahwa dialah dalang di balik semua penderitaan itu, sebelum ia menghancurkan wajah cantik Elara dengan cairan asam yang ia bawa. Adrian, yang diam-diam mengikuti Elara karena firasat buruknya, mendengar setiap kata pengakuan Bella dengan jelas dari jarak beberapa meter. Dan rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di jantungnya. Kakinya lemas seketika menyadari bahwa wanita yang selama ini ia lindungi mati-matian, ternyata adalah monster berdarah dingin yang telah menghancurkan hidupnya dan Elara tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kemarahan yang meledak dalam dirinya bukan lagi tertuju pada Elara atau dirinya sendiri, melainkan pada kebodohannya yang telah membiarkan ular berbisa tidur di dalam rumahnya selama bertahun-tahun. Ketika Bella mengangkat tangannya bersiap menyiramkan cairan berbahaya itu ke arah Elara, tubuh Adrian bergerak secara refleks lebih cepat daripada pikirannya sendiri. Dengan teriakan keras, Adrian berlari menerjang Bella tepat saat cairan itu terlempar ke udara. Ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng hidup untuk melindungi Elara yang berdiri mematung di belakangnya. Cairan asam itu memercik mengenai punggung jas tebal Adrian, menimbulkan asap tipis dan bau hangus kain yang terbakar. Namun untungnya tidak sampai menembus kulitnya yang terlindungi. Lapisan pakaian musim dingin berlapis. Benturan keras tubuh Adrian membuat Bella terpental jatuh ke lantai beton. Botol kaca di tangannya pecah berkeping-keping. Dan wanita itu mengerang kesakitan, sambil memegang pergelangan kakinya yang terkilir. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar napas memburu Adrian yang berdiri, gemetar menahan sakit dan syok. Sementara Elara menatap punggung mantan suaminya dengan mata terbelalak kaget. Belum sempat Bella bangun untuk menyerang lagi, sirene mobil polisi meraung mendekat, dan lampu sorot menyilaukan membanjiri area parkir, diikuti oleh serbuan petugas keamanan bersenjata lengkap yang keluar dari persembunyian. Ternyata Elara tidak gegabah. Ia telah berkoordinasi dengan kepolisian Jenewa dan keamanan gedung sejak siang tadi untuk menjebak Bella dalam tindakan kriminal tertangkap tangan. Bella berteriak-teriak histeris saat tangannya diborgol kasar oleh polisi. Ia memanggil-manggil nama Adrian meminta tolong.
berharap pria itu masih bodoh seperti dulu dan akan menyelamatkannya. Namun, Adrian berbalik perlahan, menatap Bella dengan tatapan jijik dan kebencian yang begitu dalam hingga membuat darah Bella membeku seketika. Adrian melangkah mendekati Bella yang sedang diseret polisi. Wajahnya dingin dan keras seperti batu karang. Tidak ada lagi jejak kasih sayang seorang kakak angkat di matanya. Dengan suara rendah yang menakutkan, ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Bella. Bukan karena Bella mencoba menyakitinya, tetapi karena Bella telah menghancurkan wanita terbaik yang pernah ia miliki. Ia memastikan kepada polisi dalam bahasa Inggris yang fasih bahwa ia akan memberikan kesaksian penuh dan menyewa pengacara terbaik untuk memastikan Bella membusuk di penjara selama sisa hidupnya. Bella diseret pergi sambil menangis meraung-raung. Suaranya perlahan menghilang di telan pintu mobil polisi, meninggalkan Adrian dan Elara berdiri berhadapan di tengah dinginnya malam. Adrian berbalik menghadap Elara, melepaskan jas luarnya yang rusak terkena asam, dan membuangnya ke tanah seolah membuang masa lalunya yang kotor. Ia langsung berlutut di atas lantai beton yang dingin tanpa mempedulikan harga dirinya sebagai CEO. Menatap mata Elara dengan air mata yang mengalir deras di pipinya yang kasar. Ia tidak meminta untuk kembali. Ia tahu ia tidak pantas. Ia hanya memohon ampunan atas kebutaannya selama ini. Atas setiap luka yang ia goreskan di hati, Elara demi membela wanita jahat tadi. Suara Adrian pecah saat ia mengakui bahwa ia adalah pria paling bodoh di dunia yang telah membuang berlian demi memungut batu kerikil. Dan bahwa penyesalan ini akan membunuhnya perlahan setiap hari. Elara menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu. Pria yang dulu ia puja sebagai pusat dunianya. Kini tampak begitu rapuh dan menyedihkan. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya melihat Adrian hancur seperti ini. Hanya ada rasa lelah yang luar biasa dan sedikit rasa iba sebagai sesama manusia. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk memeluk, melainkan untuk membantu Adrian berdiri. Sebuah gestur terakhir dari sisa-sisa rasa hormat yang ia miliki. Dengan suara tenang namun tegas, Elara berkata bahwa ia memaafkan Adrian. Bukan karena Adrian pantas mendapatkannya, tetapi karena Elara pantas mendapatkan kedamaian dan tidak ingin membawa beban dendam seumur hidupnya. Namun, pengampunan itu datang dengan batasan yang jelas dan tak bisa ditawar. Elara menegaskan bahwa di antara mereka tidak akan pernah ada kata kita lagi. Kaca yang sudah pecah mungkin bisa direkatkan kembali. Namun pantulannya tidak akan pernah sempurna. Dan Elara tidak ingin hidup melihat bayangan retak setiap hari. Ia berterima kasih karena Adrian telah menyelamatkannya malam ini. Menganggap itu sebagai pelunasan terakhir atas semua utang emosional di antara mereka. Elara berbalik badan, melangkah menuju mobil jemputannya, di mana Julian sudah menunggu dengan wajah cemas. Meninggalkan Adrian berdiri sendirian di tengah parkiran yang kembali sunyi. Saat mobil sedan hitam itu melaju pergi menembus badai salju, Adrian tetap berdiri mematung, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Namun kali ini rasa dingin itu terasa pantas. Ia telah kehilangan segalanya malam ini, istri yang ia cintai, adik angkat yang ia percaya, dan ilusi kesempurnaan hidupnya. Namun anehnya, ia merasa sedikit lega, karena kebenaran akhirnya terungkap. Ia menatap langit malam Jenewa yang gelap, bersiap untuk memulai perjalanan pulang yang panjang dan sepi ke Jakarta, di mana puing-puing perusahaannya dan hidupnya yang hancur sedang menunggu untuk dibangun kembali dari nol. Ini adalah akhir dari sebuah pernikahan. Namun awal dari perjalanan penebusan dosa seorang pria yang harus belajar hidup dengan bayang-bayang penyesalan selamanya. 1 tahun telah berlalu sejak insiden dramatis di Jenewa, dan Jakarta kembali diguyur hujan deras yang seolah ingin mencuci bersih dosa-dosa masa lalu yang melekat di setiap sudut kota metropolitan ini. Di lantai teratas gedung Megacor, Adrian berdiri di dekat jendela kaca raksasa, menatap butiran air yang mengalir deras, membasahi pemandangan kota yang kelabu di bawah sana. Penampilannya telah berubah drastis. Rambutnya kini memutih di bagian pelipis.
memberikan kesan kedewasaan yang matang. Dan guratan halus di wajahnya menceritakan kisah tentang malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk bekerja keras. Tidak ada lagi pesta mewah atau gaya hidup hedonis yang dulu menjadi ciri khasnya. Adrian kini dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, disiplin, dan sangat menghargai setiap tetes keringat karyawannya. Di bawah kepemimpinannya yang baru, Megacor perlahan bangkit dari keterpurukan finansial yang nyaris membuatnya bangkrut pasca kepergian Elara dan skandal internal yang memalukan. Adrian membangun ulang fondasi perusahaan bukan dengan trik atau koneksi belakang, melainkan dengan menerapkan sistem manajemen transparan dan etika kerja yang dulu selalu diajarkan Elara namun ia abaikan. Setiap keputusan strategis yang ia ambil kini selalu didasari oleh pertimbangan matang, seolah-olah ia sedang berdialog imajiner dengan mantan istrinya di dalam kepalanya. Bertanya apa yang akan dilakukan Elara jika berada di posisinya. Ruang kerja Elara yang dulu kosong kini telah diubah menjadi perpustakaan strategi perusahaan. Sebuah monumen sunyi untuk menghormati wanita yang pernah menjadi otak di balik kesuksesannya. Siang itu, Adrian meninggalkan kantornya lebih awal untuk melakukan perjalanan bulanan yang paling tidak ia sukai, namun ia anggap sebagai kewajiban moral yang harus ditunaikan. Mobil sedannya melaju menembus kemacetan menuju pinggiran kota. Berhenti di depan gerbang besi tinggi, sebuah lembaga pemasyarakatan wanita yang dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Ia datang untuk mengunjungi Bella, yang kini mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah atas tuduhan penipuan korporasi, pencurian data, dan percobaan penyerangan dengan bahan kimia berbahaya. Hukuman 7 tahun penjara adalah harga mahal yang harus dibayar Bella atas ambisi buta dan kejahatan yang didorong oleh rasa iri hati yang tak terkendali terhadap kehidupan orang lain. Di ruang kunjungan yang sempit dan berbau lembab, Adrian duduk di kursi besi yang dingin, dipisahkan oleh kaca tebal dari sosok wanita yang dulu pernah ia anggap sebagai adik yang manis. Bella muncul dengan mengenakan seragam oranye kusam. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat tirus dan kasar tanpa perawatan mahal. Matanya cekung memancarkan kehampaan bercampur kebencian yang belum padam. Tidak ada lagi senyum manja atau rengekan minta tolong. Bella hanya menatap Adrian dengan tatapan nyalang, menyalahkan Adrian atas nasib buruk yang menimpanya dan menuduh Adrian tidak becus melindunginya. Wanita itu masih hidup dalam delusi bahwa dia adalah korban dari konspirasi jahat Elara. Menolak untuk menerima kenyataan bahwa dialah arsitek dari kehancurannya sendiri. Adrian mendengarkan caci maki Bella dengan wajah datar tanpa emosi. Hatinya sudah lama mati rasa terhadap manipulasi wanita di hadapannya itu. Ia meletakkan sebuah amplop di atas meja, berisi dokumen hukum yang menyatakan bahwa Adrian telah memutus semua hubungan perwalian dan tidak akan lagi mengirimkan uang saku tambahan untuk kebutuhan Bella di kantin penjara. Ia menjelaskan dengan suara tenang, namun tegas bahwa ini adalah kunjungan terakhirnya. Dan mulai hari ini Bella harus belajar bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Bella menjerit histeris, memukul kaca pemisah dengan kepalan tangannya yang kurus. Namun Adrian sudah berdiri dan berjalan keluar, tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan masa lalunya yang beracun terkunci di belakang pintu besi. Keesokan harinya, suasana di Jakarta terasa berbeda. Udara dipenuhi antisipasi menyambut kedatangan delegasi bisnis internasional untuk peresmian pusat teknologi hijau yang baru. Elara kembali ke tanah air, bukan sebagai wanita yang terluka atau istri yang terbuang, melainkan sebagai CEO dari anak perusahaan Vanguard Group yang baru saja membuka kantor cabang regional di Asia Tenggara. Berita kedatangannya menghiasi halaman depan semua surat kabar bisnis, menampilkan foto Elara yang tampak anggun dan berwibawa sedang memotong pita peresmian didampingi oleh pejabat tinggi negara. Adrian membaca berita itu di tabletnya sambil menyeruput kopi pahit, merasakan campuran rasa bangga yang membuncah dan rasa rindu yang menyakitkan menusuk ulu hatinya. Malam harinya, sebuah resepsi gala dinner diadakan di Hotel Bintang 5, tempat di mana kisah tragis pernikahan mereka dulu mencapai titik nadirnya di pesta ulang tahun perusahaan.
Adrian hadir di sana, bukan untuk mengacau atau memohon balikan, melainkan sebagai salah satu tamu undangan yang ingin memberikan penghormatan terakhir secara profesional. Ketika Elara memasuki ballroom, seluruh ruangan seolah menahan napas. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri yang mengintimidasi namun memikat. Di sisinya, Julian berjalan dengan langkah tegap. Namun kali ini pria itu menjaga jarak hormat, membiarkan Elara bersinar sendirian sebagai bintang utama malam itu. Tanpa bayang-bayang siapapun, Adrian menunggu momen yang tepat ketika kerumunan mulai menipis. Lalu memberanikan diri menghampiri Elara yang sedang berdiri di dekat jendela balkon. Tempat yang sama di mana ia dulu ditinggalkan sendirian. Elara menyadari kehadiran Adrian dan berbalik, menyambutnya dengan senyum tipis yang sopan. Tidak ada lagi kebencian atau ketegangan di wajahnya, hanya ketenangan seluas samudra. Adrian mengulurkan tangannya, bukan untuk mengajak berdansa, melainkan untuk menjabat tangan Elara sebagai sesama rekan bisnis yang setara. Genggaman tangan mereka terasa hangat, namun berjarak. Sebuah sentuhan yang menandakan perdamaian sekaligus perpisahan abadi dari ikatan emosional masa lalu. Dengan suara bergetar menahan haru, Adrian menyerahkan sebuah map biru yang berisi sertifikat pengalihan saham Megacorp sebesar 40% atas nama Elara. Ia menjelaskan bahwa saham itu adalah hak Elara, akumulasi dari kerja keras dan strategi brilian yang ia tanamkan selama 5 tahun pernikahan mereka, yang dulu tidak pernah diakui Adrian. Adrian menegaskan bahwa ia tidak memberikan ini sebagai sogokan untuk kembali, melainkan sebagai pelunasan utang moral dan pengakuan profesional atas kontribusi Elara yang tak ternilai. Ia ingin Elara tahu bahwa meskipun terlambat, ia akhirnya menghargai Elara sebagaimana mestinya, sebagai mitra terbaik yang pernah dimilikinya dalam hidup dan bisnis. Elara menerima map itu dengan tatapan lembut, melihat ketulusan yang terpancar dari mata Adrian yang kini tampak lelah. Namun jujur, ia tidak menolak pemberian itu, karena ia tahu itu adalah haknya. Namun ia juga tidak memberikan harapan palsu tentang masa depan hubungan mereka. Ia berkata pelan bahwa ia menghargai perubahan Adrian dan memaafkan masa lalu mereka. Tetapi hatinya kini telah berada di tempat lain, di kehidupan baru yang ia bangun dengan susah payah, di atas puing-puing rasa sakit. Ia menceritakan bahwa ia akan menetap di Eropa bersama Julian, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai pasangan yang saling melengkapi dan menghormati satu sama lain. Mendengar pengakuan itu, hati Adrian terasa hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya. Namun kali ini ia menerimanya dengan lapang dada sebagai konsekuensi logis dari perbuatannya sendiri. Ia tersenyum pahit, mengangguk pelan, dan mengucapkan selamat kepada Elara dengan tulus, mendoakan kebahagiaan wanita yang masih dicintainya itu. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak harus memiliki, dan bentuk cinta tertingginya saat ini adalah membiarkan Elara terbang bebas meraih kebahagiaan yang gagal ia berikan dulu. Adrian mundur selangkah, memberikan ruang bagi Elara untuk kembali ke pelukan dunia barunya. Sementara ia memilih untuk tetap tinggal di dalam bayang-bayang penyesalannya sendiri. Elara berjalan meninggalkan Adrian. Langkah kakinya ringan dan pasti, menuju pintu keluar di mana mobil jemputannya sudah menunggu untuk membawanya ke bandara. Ia tidak menoleh ke belakang lagi, karena masa depannya terbentang cerah di depan mata. Bebas dari rasa takut dan keraguan yang pernah membelenggunya, Adrian berdiri di balkon, menatap lampu merah mobil Elara yang perlahan menghilang di kejauhan jalanan Jakarta. Merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia sendirian lagi. Tetapi kali ini ia tidak merasa kesepian yang menyedihkan, melainkan kesunyian yang kontemplatif yang akan menemaninya membangun sisa hidupnya menjadi manusia yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Megacorp tumbuh menjadi raksasa bisnis yang disegani karena integritas dan inovasinya. Dipimpin oleh seorang CEO yang dikenal hidup menyendiri dan berdedikasi tinggi pada pekerjaan sosial. Adrian tidak pernah menikah lagi.
Ia menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus dosa dengan mendirikan yayasan bantuan hukum bagi wanita yang menjadi korban ketidakadilan dalam rumah tangga. Sebuah warisan diam-diam untuk mengenang Elara. Ia sering terlihat duduk sendirian di taman kota pada sore hari, membaca buku dengan tenang, ditemani oleh bayang-bayang masa lalu yang kini telah berdamai dengannya. Ia belajar bahwa penyesalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan guru yang paling kejam sekaligus paling jujur yang mengajarkannya arti menghargai seseorang sebelum waktu merebutnya pergi. Kisah Adrian dan Elara berakhir bukan dengan pelukan hangat di bawah matahari terbenam, melainkan dengan dua jalan terpisah yang masing-masing menuju kedewasaan. Elara menemukan kebahagiaannya di puncak dunia, bersinar terang sebagai simbol kekuatan wanita yang bangkit dari keterpurukan. Sementara Adrian menemukan kedamaiannya dalam kerendahan hati, hidup dalam pengabdian sebagai bentuk cinta abadi yang tak terucap. Cinta mereka tetap hidup dalam bentuk yang berbeda, menjadi pelajaran berharga bahwa terkadang kehilangan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengerti arti memiliki, dan penyesalan adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah pendewasaan jiwa.